Halo adik-adik dan teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku di sini Mona Lisa Sitorus di channel kita Zona Edukasi. Di sini kita akan membahas ulang mengenai VLOOKUP, dimana sebelumnya aku juga upload VLOOKUP aku yang kemarin yang aku upload di YouTube, aku upload ulang di TikTok, dan ada komentar di TikTok aku kalau mereka masih belum paham mengenai penjelasan dari VLOOKUP itu bagaimana. Jadi di sini kita ulang yang lebih sederhana lagi untuk VLOOKUP-nya, dan ada tambahan juga untuk HLOOKUP ya. Oke, sebelumnya kita tahu dulu pengertian dari VLOOKUP, perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP itu bagaimana. Kalau VLOOKUP itu datanya secara vertikal, sedangkan HLOOKUP datanya secara horizontal. Ini seperti ini datanya. Kalau misalkan untuk VLOOKUP itu kita mencari datanya dari atas ke bawah dalam berupa kolom, sedangkan HLOOKUP itu dari samping, dari kiri ke kanan berupa baris. Ingat, kalau VLOOKUP itu atas ke bawah dalam bentuk kolom, HLOOKUP itu dari kanan ke kiri dalam bentuk dari kiri ke kanan dalam bentuk baris, seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada data tersedia di sheet yang ini. Kemudian di sini sudah ada soal yang kita harus isi. Ada beberapa kolom yang kosong. Untuk mengisi kolom ini kita menggunakan data yang udah tersedia di sini ya. Oke, adik-adik lanjut. Di sini sudah ada tanggal pemesanan, nomor pemesanan, nama customer, domisili, lama pengiriman, seperti itu. Jadi untuk mencari nama customer ini, kata kunci yang digunakan adalah dari nomor pemesanan ini. Kita langsung saja ya mengerjakan soalnya. Itu sama dengan VLOOKUP. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman atau adik-adik bisa langsung double klik ya. Akan muncul formatnya seperti ini. Lookup value itu adalah nomor pemesanannya. Kita klik, kemudian koma. Kalau di pengaturan Excel aku ini ada tanda koma, tapi kalau di pengaturan teman-teman atau adik-adik ini di pengaturan Excelnya titik koma, mengikuti pengaturan Excel masing-masing ya, titik koma di sini. Kalau misalkan di sini koma, di sini koma. Kalau misalkan di sininya titik koma, kita buat di sini titik koma sesuai pengaturan Excel masing-masing. Di sini ada table array. Table array ini adalah sekumpulan sel atau range yang nanti yang berisi data yang ingin kita cari, seperti itu. Table array itu seperti ini ya. Dari sini kan kita mau cari nama customernya, berarti data yang kita gunakan atau table array-nya dari sini ke sini. Bagian ini ya. Ini namanya table array. Oke. Lanjut. Karena kita menggunakan VLOOKUP, jadi kita menggunakan table yang ini. Tapi nanti kalau kita menggunakan HLOOKUP, table array-nya yang ini ya, teman-teman atau adik-adik. Oke, lanjutlah. Sini input table array-nya, kita kembali ke data tadi. Kita blok nih dari nomor pemesanan ke Bandung paling ujung. Agar formatnya nanti tidak ada kesalahan seperti itu ya adik-adik. Nanti setelah diblok dari nomor pemesanan ke Bandung ini, adik-adik bisa tekan F4. Di sini karena saya F4-nya lagi bermasalah, jadi saya masukkan manual ya untuk kuncinya. Seperti itu. Intinya kalau memang F4-nya adik-adik atau teman-teman itu nggak ada masalahnya, langsung saja di F4 aja. Kalau di saya kan memasukkannya manual. Kalau misalkan kendala juga, adik-adik bisa atau teman-teman bisa memasukkan logo dolar seperti ini di A1. Misalkan ada B1 atau A2 di masing-masing angka dan huruf ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kita klik enter. Sudah kembali ke menu yang sheet yang tadi yang kosong. Kemudian kita klik koma. Kemudian di sini nama customer itu di kolom keberapa? Nama customer di sini ada di kolom kedua ya, teman-teman atau adik-adik. Kita masukkan kolom kedua. Di sini ada false atau true. Kita harus menggunakan
umumnya yang digunakan itu adalah false. Exact match itu adalah yang pasti, seperti itu. Jadi kita bisa ketik false di sini, atau kita bisa ketik angka 0. Kalau gampangnya sih angka 0 saja ya di akhir. Kemudian enter. Nah, ketemu nih Josephine. Kita lihat 106 itu Josephine, bener nggak? Benar ya, 106 Josephine. Kemudian kita tinggal tarik aja teman-teman ke bawah. Sudah seperti itu. Sama domisili juga seperti itu ya. Kalau domisili kita lihat dulu, domisili masih berada di kolom. Berarti dia VLOOKUP. Domisili sama dengan VLOOKUP. Double klik seperti biasa. Ambil nomor pemesanan dari nama customer juga bisa, tapi kita ambil dari nomor pemesanan saja ya, supaya mengerti. Koma sesuai dengan pengaturan Excel, table array-nya tadi kita klik dari sini ke sini. Kemudian kita kembali lagi, dia domisili itu di kolom keberapa. Di sini keterangannya domisili kolom keempat, kita masukkan 4. Kemudian kita mau dalam rumus apapun, teman-teman nanti kalau misalkan ketemu seperti ini tetap menggunakan yang false ya, karena memang itu adalah standarnya seperti itu, yang validnya. Jadi kita menggunakan false atau 0 ya. False itu bisa diganti 0, angka 0. Dan enter. Kemudian Palembang ke bawah. Nah, ini kenapa nih? Kalau teman-teman ada yang kayak gini, berarti pada saat proses pemasukan rumusnya atau data-datanya di sini itu ada yang berpindah, bergeser. Kenapa? Karena kita tadi tidak F4 sebelumnya. Pada saat kita blok yang bagian ini, kita tidak klik F4 atau tekan F4 seperti itu. Jadi kita ulang saja ya. Kalau muncul seperti ini kita ulang saja. Kita hapus ya adik-adik ya. Di sini keyboard aku lagi bermasalah. Kita ulangi lagi sama dengan VLOOKUP. Masukkan lagi nomor pemesanan, koma. Kita kembali ke table array atau datanya tadi, kita blok. Nah, di sini ada A1 nih, karena saya F4-nya lagi bermasalah, jadi yang bagian ini kita tambahkan logo dolar. Ya, sudah ya. Kemudian kembali. Oke, kembali, kemudian koma. Setelah itu, untuk domisili tadi ada di kolom keempat. Kemudian 0. Enter. Apakah masih sama? Sudah ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengunci rumus Excel-nya, rumus fungsinya yang di sini. Harus ditekan F4 dulu supaya tidak terjadi seperti yang tadi case-nya. Ini untuk lama pengiriman. Lama pengiriman itu ada di kolom atau di baris? Lama pengiriman itu ada di baris, artinya kita masuk fungsi ke fungsi VLOOKUP ya. VLOOKUP, double klik. Untuk lama pengiriman ini kita lihat dulu, yang digunakan adalah kota atau kotanya Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, seperti itu. Jadi yang kita ambil adalah domisilinya. Untuk lookup value-nya kita ambil domisili. Kemudian table array-nya sama seperti yang tadi, tapi kita ambil yang barisnya ya. Oke. Pastikan dulu sudah ditekan F4 ya. Setelah diblok tekan F4. Kalau saya di sini masukkan manual masih ya. Kalau aku masukin manual ya teman-teman. Kemudian setelah itu koma. Di sini ada keterangannya barisan keberapa. Tadi kan kolom keberapa. Kalau ini barisan keberapa? Berarti ini barisan pertama, ini barisan pertama, ini barisan kedua, ini berarti ada di barisan ke 2. Sebentar, tadi kita kembalikan dulu ya, sebentar, kita ulang dulu sama dengan VLOOKUP.
tadi karena menjelaskan barisan itu jadi rumusnya sudah berantakan ya adik-adik. Palembang, domisili, kemudian barisnya kita blok dari kota ke 3 hari. Jangan lupa F4. Kalau kendala F4 manual dimasukkan di bagian formulanya ya. Udah. Kemudian setelah itu ada di baris keberapa, kita cek lagi. Ini ada di baris ke 2 ya, baris kedua. Masuk angka 2, tetap angka 0 atau false juga, ketik false juga bisa, ada masalah, enter 2 hari. Oke, sudah. Ini untuk VLOOKUP, ini untuk HLOOKUP. Gampang kan? Tapi kalau misalkan teman-teman atau adik-adik masih bingung, bisa kirimkan filenya dalam bentuk Excel di kolom komentar YouTube aku, atau bisa ditanyakan di kolom komentarnya seperti itu. Tapi jangan lupa sebelum komen tetap subscribe, like, share ke teman-teman kalian yang mau belajar Excel, yang mau melamar kerja juga harus tahu fungsi-fungsi dasar ini. Ini masih VLOOKUP dan HLOOKUP itu sebenarnya masih fungsi dasar ya, tapi kalau misalkan ada beberapa di bagian perkantoran itu sudah digunakan dan di rumus yang sudah lumayan sulit seperti itu. Jadi tetap semangat ya adik-adik dan teman-teman, tetap komen di kolom komentar materi apa yang mau dibahas selanjutnya, karena aku akan upload video YouTube aku sesuai dengan permintaan dari adik-adik atau teman-teman. Kalau misalkan pun nggak ada ya random, bisa matematika, bisa Excel seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di Zona Edukasi di video-video selanjutnya. Bye-bye.